Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf, beliau adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sekaligus sebagai salah satu ikon orang terkaya di zaman Rasulullah SAW. Jumlah aset kekayaan Abdurrahman bin Auf diperkirakan melebihi 2.560.000 dinar atau setara dengan 3,2 triliun rupiah. Dan itu belum termasuk aset properti dan aset lainnya yang ia miliki. Diriwayatkan bahwa keempat istri Abdurrahman bin Auf mendapatkan ganti hak waris sebesar 80.000 dinar atau setara dengan 100 miliar rupiah, sehingga total ganti waris untuk keempat istrinya adalah 400 miliar rupiah. Sesuai dengan hitungan hukum waris, maka setiap istri-istri adalah jatah mereka 1/8 dari total warisan. Itu berarti angka 400 miliar baru 1/8 kekayaan total beliau. Sehingga asumsi minimalnya kekayaan warisan beliau totalnya adalah 400 miliar dikalikan dengan 8 menjadi 3,2 triliun rupiah. Kemudian, apa sajakah rahasia sukses dunia dan akhirat dari Abdurrahman bin Auf? Tentu saja, rahasia pertamanya adalah beliau berbisnis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang jujur dan profesional. Ia senantiasa menghindari hal-hal yang haram, bahkan yang syubhat sekalipun. Ia tidak pernah melakukan praktek ribawi atau menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan, sehingga keseluruhan hartanya adalah harta yang halal. Di antara ungkapan Abdurrahman bin Auf yang menarik sekaligus menunjukkan cara berpikir beliau yang positif adalah, sungguh kulihat diriku, seandainya aku mengangkat batu, niscaya ku temukan di bawahnya emas dan perak. Para ahli saat ini mengatakan bahwa keajaiban berpikir positif adalah saat Anda mengatakan bisa, maka Anda akan bisa. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa beliau mampu untuk menghasilkan uang, bahkan dengan kata-katanya, mengangkat batu pun ia bisa menghasilkan emas dan perak. Secara tidak langsung Abdurrahman bin Auf yakin bahwa ia bisa menghasilkan uang dari setiap usaha dan perniagaannya. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangan kepada penduduk Madinah, padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangannya yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Selain itu juga tercatat Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 40.000 dirham atau sekitar 1,4 miliar rupiah, 4.000 dinar senilai dengan 50 miliar uang sekarang, 200 ukiah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Beliau juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 400 dinar atau setara dengan 500 juta rupiah per orangnya untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Kemudian, apakah rahasia kesuksesan beliau? Berikut penjelasannya. Yang pertama, beliau memiliki modal mental. Modal mental lebih penting daripada modal harta. Mental kaya lebih penting daripada kaya. Abdurrahman memulai bisnisnya dari nol dan mampu mengumpulkan kekayaan lebih banyak karena dia memiliki mental kaya. Bentuk dari mental kaya ini adalah selalu mau memberi, bukan hanya menerima. Siap dan kerasnya usaha, tangguh, bersungguh-sungguh dalam usaha, dan meyakini keberhasilan usahanya. Perhatikanlah perkataan beliau dalam meyakini keberhasilannya. Seandainya aku membalik sebuah batu, seandainya aku mengangkat sebuah batu, maka aku akan menemukan emas ataupun perak. Kedua, faham seluk-beluk perdagangan. Abdurrahman bin Auf tidak hanya bermodalkan harta dan mental kaya, tapi beliau juga memahami secara mendalam seluk-beluk perdagangan secara teknis di Madinah. Abdurrahman mengetahui kondisi pasar. Sesampainya di Madinah, Abdurrahman mendatangkan minyak samin dan keju dari wilayah lain untuk kemudian dijual di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Abdurrahman paham betul masalah supplier, jalur distribusi, networking, marketing,
dan juga sailing di Madinah. Beliau juga menjalankan strategi dalam memilih jenis usaha, serta selektif dalam memilih kualitas barang dan layanan yang mengandalkan kejujuran. Ketiga, memiliki kepribadian teladan. Persahabatan yang dianjurkan dalam Islam menjadi salah satu dasar yang mendorong keberhasilan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman dikenal memiliki kepribadian yang baik sampai sempat menjadi kandidat pengganti khalifah sebelumnya. Namun jiwanya yang tidak ambisius mengarahkannya untuk mundur. Beliau dikenal sebagai seseorang yang berpenampilan sederhana. Meskipun sudah menjadi saudagar yang kaya raya, beliau tidak lantas lari dari kewajiban perang. Di tubuhnya paling tidak terdapat 20 bekas luka, beberapa gigi siripnya yang patah, serta kakinya yang pincang akibat peperangan melawan kaum kafirin. Keempat, rajin berinfak dan bersedekah. Abdurrahman bin Auf saat sudah berdagang, beliau meniatkan semua hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Saat perang Tabuk, beliau menginfakkan 200 uqiyah atau setara dengan 5,95 kg emas. Apabila 1 gram emas setara dengan 500.000 rupiah, maka Abdurrahman bin Auf sudah memberikan 2,9 miliar dalam perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf yang pernah menjual tanah seharga 40.000 dinar atau setara dengan 90,4 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada Bani Zuhrah dan orang-orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Begitulah saat seseorang membantu agama Allah, Allah pun akan membantunya. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah akan dilipat gandakan. Abdurrahman bin Auf bertambah kaya karena menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapang rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kelima, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Cara bisnis dengan melibatkan Allah akan membuat bisnis yang kita jalan mencapai kejayaan dan kesuksesan. Dan bagaimanakah cara melibatkan Allah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membantu menghilangkan satu kesedihan dari sebagian banyak kesusahan dan kesedihan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan atau kesedihan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan, membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Abdurrahman menjadi sahabat yang mengandalkan hartanya, bukan seorang budak yang dikendalikan oleh hartanya. Ia tidak mau celaka dengan menyimpan harta. Ia mengumpulkan dengan santai dari jalan yang halal, tetapi ia tidak menikmatinya sendirian. Orang-orang Madinah pernah berkata, seluruh penduduk Madinah berserikat menjalin usaha dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Sepertiga dipinjamkan kepada mereka, sepertiga digunakan untuk membayar hutang mereka, dan sepertiga sisanya diberikan dan dibagikan kepada mereka. Abdurrahman dan penduduk Madinah saling mendahulukan kepentingan saudaranya, sehingga Allah membukakan keberkahan dan Allah membukakan peluang menguasai ekonomi umat. Bahkan pasar Madinah yang tadinya dikuasai oleh Yahudi berpindah tangan kepada tangan kaum muslimin. Berawal dari sikap tolong menolong sesama kaum muslimin, lalu saling memecahkan masalah saudaranya dan menjadi penguasa ekonomi saat itu. Inilah hasil dari mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Anda sekalian. Wal a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.